Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas topik tentang pengantar pendidikan anti korupsi. Sebelum langsung masuk ke inti materinya, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu korupsi? Jadi, korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke inti materinya yuk. Pertama, definisi korupsi. Korupsi sering terjadi, tetapi tidak selalu melanggar hukum di banyak negara. Meskipun hukum sulit untuk ditegakkan, penjelasan berbeda untuk korupsi menyarankan pendefinisian yang berbeda, sama seperti diagnosis penyakit yang berbeda, menunjukkan penyembuhan yang berbeda. Gorta mengemukakan tentang korupsi bahwa, pertama, kejahatan tergantung pada situasi, bukan pada kepribadian yang tetap bagi pelanggar. Tidak ada kepribadian yang korup, dan siapapun, bahkan mereka yang berada di puncak organisasi, bisa tergoda. Kedua, orang memilih untuk melakukan kejahatan. Mereka membuat perhitungan, termasuk tentang kemungkinan mereka tertangkap. Ketiga, ada berbagai jenis kejahatan. Penanganan untuk satu jenis mungkin tidak berdampak pada yang lain. Keempat, pelaku mencoba untuk membenarkan, merasionalkan, dan menetralisir apa yang mereka lakukan. Orang akan berkata, misalnya, semua orang melakukannya, atau saya melakukannya untuk keluarga saya. Dan yang kelima, faktor organisasi mempengaruhi apakah kejahatan terjadi ini, termasuk budaya informasi organisasi, serta 9 aturan dan peraturan formal. Kedua, tipe-tipe korupsi. Nuansa korupsi merupakan perpanjangan dari kegagalan banyak penulis untuk memberikan definisi korupsi yang meyakinkan, ditemukan di Heidenheimer 1989. Dia mengklasifikasikan korupsi dalam 3 kategori. Menurut Kelsim, pertama, korupsi hitam menunjukkan bahwa tindak tertentu adalah salah satunya konsensus mayoritas dari elit, dan pendapat massa akan mengutuk dan ingin melihat dihukum atas prinsip dasar. Kedua, korupsi abu-abu menunjukkan bahwa beberapa elemen, biasanya elit, mungkin ingin melihat tindakan dihukum, yang lain tidak, dan mayoritas mungkin ambigu. Ketiga, korupsi putih menandakan bahwa mayoritas dari kedua elit tersebut dan opini massa mungkin tidak akan mendukung dengan penuh semangat upaya untuk menghukum bentuk korupsi yang mereka anggap sebagai lumayan. Ketiga, pengukuran korupsi. Misi OECD melawan korupsi. Tercatat tekanan global agar organisasi mematuhi Generally Accepted Accounting Principles, prinsip akuntansi yang dapat diterima Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF, sekarang siap untuk menjadi whistleblower ketika mereka mendeteksi pengalihan pendanaan, dan organisasi lain sekarang secara lebih terbuka mengklaim bahwa mereka menolak suap. Komite menyimpulkan bahwa suap yang dibayarkan kepada pejabat publik asing seharusnya tidak lagi dapat dikurangkan untuk keperluan pajak, yang akan mengharuskan banyak negara anggota mengubah praktik mereka saat ini. Indeks persepsi korupsi. Transparansi Internasional adalah organisasi non-pemerintah yang didedikasikan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan membatasi korupsi internasional dan nasional. TA memiliki banyak keprihatinan. Yang pertama, kemanusiaan, karena korupsi mengerongrong dan mendistorsi pembangunan dan mengarah pada peningkatan tingkat pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, demokratis, karena korupsi mengerogoti demokrasi dan khususnya pencapaian banyak negara berkembang dan negara dalam transisi. Dan yang ketiga, etis, karena korupsi mengerogoti integritas masyarakat, dan praktis, karena korupsi mendistorsi operasi pasar dan merampas manfaat yang seharusnya mengalir dari orang biasa. Indeks opositas.
indeks opositas baru-baru ini pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia 2001 di Davos, Swiss memperkenalkan indeks korupsi baru. Faktanya, ini adalah ukuran luas yang mencakup 5 sektor yang dianggap penting bagi bisnis yang menjelajah melintasi batas negara mereka. Model opacity PwSI Clear meliputi opositas korupsi, hukum, ekonomi, akuntansi, dan keteraturan. Kesimpulan dari materi ini yaitu korupsi adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam kepentingan pribadi untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Hal ini melibatkan tindakan seperti suap, nepotisme, penyuapan, atau pemerasan yang merugikan kepentingan publik, melanggar hukum, dan merusak integritas sistem dan institusi. Itulah tadi materi pembahasan tentang korupsi. Saya harap teman-teman memahami apa yang saya jelaskan tadi ya. Sampai ketemu di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.